Selamat datang pemirsa, hari ini kami akan mengulas sebuah tema menarik, radio versus podcast, mana yang lebih disukai oleh Gen Z? Fenomena ini penting karena menunjukkan bagaimana cara anak muda mengonsumsi media audio kini mulai bergeser. Radio sudah lama menjadi media utama untuk hiburan dan informasi, namun seiring berkembangnya teknologi digital, podcast hadir sebagai alternatif baru. Lalu bagaimana cara Gen Z menanggapi kedua media ini? Mari kita mulai membahasnya dari radio. Meski tetap memiliki peran, radio punya sejumlah keterbatasan. Tidak ada visual, siaran tidak bisa diulang, dan komunikasi yang bersifat satu arah. Selain itu, kualitas suara kadang terganggu sinyal dan informasi yang disampaikan cepat terlupakan. Hal-hal ini membuat radio kurang relevan bagi generasi muda yang menginginkan fleksibilitas. Sebaliknya, podcast menawarkan banyak keunggulan. Pertama adalah fleksibilitas. Gen Z cenderung menyukai kebebasan. Mereka bisa mendengarkan podcast kapanpun dan dimanapun, baik saat belajar, bekerja, berolahraga, maupun sekedar bersantai. Podcast menawarkan banyak pilihan topik yang dekat dengan keseharian Gen Z. Mulai dari hiburan, musik, kisah inspiratif, edukasi, motivasi, hingga pengembangan diri. Podcast memberikan ruang aman, lebih tenang, lebih fokus, dan menghadirkan percakapan yang terasa lebih intim. Dengan kata lain, podcast adalah ruang relaksasi sekaligus sarana belajar. Namun, podcast juga memiliki keterbatasan. Komunikasinya tetap satu arah, ada risiko informasi yang tidak akurat, serta membutuhkan internet dan peralatan yang memadai. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 4% masyarakat Indonesia yang mendengarkan radio setiap hari. Angka ini relatif kecil dan kebanyakan didominasi oleh generasi milenial yang lebih tua dengan tingkat pendapatan menengah ke atas. Sebaliknya, podcast berhasil menarik perhatian Gen Z dengan 58% dari mereka tercatat sebagai pendengar harian. Ini menandakan adanya pergeseran besar dalam cara anak muda menikmati konten audio. Sekarang mari kita lihat platform yang menjadi favorit Gen Z. Data menunjukkan bahwa Spotify menempati urutan pertama sebagai platform audio dengan 81% pengguna di Indonesia. Spotify dianggap sebagai rumah utama bagi podcast. Di sisi lain, YouTube juga cukup populer. Sebanyak 46% Gen Z memilih YouTube untuk mendengarkan podcast, terutama karena mereka bisa menikmati versi audio sekaligus visual dari para kreator. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa podcast lebih disukai oleh Gen Z karena fleksibel, personal, otentik, dan mampu menghadirkan percakapan yang mendalam. Namun, radio tetap memiliki peran khusus sebagai media informasi yang luas dan aksesibel. Seperti yang pernah dikatakan oleh Ira Glass, seorang tokoh radio dan podcast, radio menyalakan imajinasi, podcast membuka percakapan. Demikian laporan kami menyampaikan pergeseran tren audio di kalangan Gen Z. Terima kasih telah menyimak, saya Fajrida Airanata, pamit undur diri dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.